Oke, ya kita lanjut lagi ya. Nah, tadi sempat keputus. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini untuk seorang trader, dia lebih ke sentimen ya. Dia nggak usah banyak berpikir bahwa, oh nanti bank-bank yang gede bakal transfer juga kan ke digital bla bla dan sebagainya. Nggak, dia nggak berpikir ke situ. Pokoknya zaman sekarang nih, ya kan, dia masih bank-bank kecil, ya udah hajar aja bank-bank kecil. Tapi dengan catatan dia ada dia ada pemikiran-pemikiran. Nah, ini poin nomor 2 nih, trader cenderung melakukan transaksi dengan sudut pandang jangka pendek. Ya, ingat, sudut pandangnya jangka pendek. Ini lagi ada sentimen nih ya kan. Sentimen lagi asik ya kita masuk aja karena lagi seru-serunya dan duit lagi banyak kumpul di situ. Kita masuk aja. Tapi si trader dia tahu Bapak Ibu. Kata kuncinya trader ini tahu. Oke? Trader ini tahu, sekali lagi trader ini tahu. Tahu apa? Tahu bahwa ini saham nggak bagus. Ya, makanya si trader ini sendiri ketika analisanya dia salah, dia ada yang namanya cut loss. Oke? Jadi jangan dibolak-balik Bapak Ibu. Wah, ini sentimen lagi bagus nih bank digital bla 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 dan sebagainya. Padahal kita tahu hampir semua bank juga ujung-ujungnya kan digital. Iya kan? Nah, tapi kita memaksakan, kita udah nyangkut misalnya beli saham katakanlah ya kita sebut misalnya baca misalnya di harga berapa gitu kan. Di harga tinggi misalnya anggapan di 700. Nah, terus sekarang terus turun, kita nggak mau ngakuin kesalahan. Ya udahlah hold aja nanti juga akan bagus bla 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 dengan berbagai macam alasan artinya harga turun nih. Nah, sampai sekarang baca belum nyentuh 700 lagi ya kan misalnya. Nah, itu gimana? Kan sulit. BNBA misalnya, dulu sempat harga 2000-an ya kalau nggak salah. Nah, sekarang sampai sekarang juga belum bisa kan dia nyentuh harga yang tertinggi yang dulu pernah kesentuh. Nah, itu kan sulit Bapak Ibu. Nah, itulah kenapa meskipun si trader ini jangka pendek, tapi dia ingat ada perhitungannya juga. Jadi nggak ngasal, oh lagi bom ini langsung hajar, enggak. Jadi trader yang bagus dan trader yang baik adalah mereka yang memiliki suatu rencana. Rencananya itu terplanning atau biasa orang sebut namanya apa? Trading plan ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu familiar dengan istilah, oh trading plan, ya itu rencana terplanningnya. Nah, karena apa? Karena seorang trader dia sadar Bapak Ibu bahwa oh yang namanya ya trading ya itu tidak semudah teori. Ketika kita berteori, kita gampang. Oh, kalau harga turun, coba support, potensi akan tambah turun, kita cut loss. Ya kan? Kalau break resist, kita masuk. Oke. Nah, terus pas harga nyentuh resist kayak nggak kuat, oke, kita attacking profit. Simple teorinya. Tapi prakteknya itu sulit. Kenapa? Sulitnya itu bukan apa-apa Bapak Ibu, tapi sulitnya adalah kita harus berperang melawan diri kita sendiri. Itu yang paling sulit dalam trading. Jadi ketika sudah waktunya cut loss, ya, sudah waktunya cut loss, kita, aduh, sayang nih kayaknya masih kuat naik. Aduh, sayang nih kita masih kuat naik. Itulah kesalahan kita. Jadi harusnya nggak boleh. Ketika oh udah waktunya kena cut loss, kena stop loss, ya udah clear, that's it gitu, udah selesai. Nah, pertanyaannya kalau ternyata habis itu naik gimana? Ya itu bukan rezeki kita. Gitu loh. Loh Pak, kok bukan rezeki kita? Ya iya, karena kita nggak pernah tahu namanya masa depan. Jadi kalau saya pribadi Bapak Ibu selalu berpatokan bahwa apa yang saya lakukan di waktu itu, itulah keputusan yang terbaik. Jadi misalnya saya pernah ya trading di salah satu saham misalnya Waskita. Waskita saya sempat cut loss. Cut loss di 1070-an. Nah, kalau saya nggak cut loss sekarang udah 800 sekian. Kan gitu tuh. Itu salah satu contohnya. Nah, saya juga dulu pernah ke saham-saham yang gorengan lah. At least kita sebut misalnya NV. NV saya pernah mainan Bapak Ibu. Dia itu pas break support, akhirnya apa? Pernah saya tahan.
ujung-ujungnya juga nggak kuat, tapi untungnya saya lepas. Kalau nggak dilepas sampai sekarang harga 50 dan disuspend, selesai sudah, gitu loh. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu, trader tuh mindset-nya harus kebangun. Kebangun bahwa oke kita kalah di sekarang ya, di transaksi kali ini, tapi ingat kita masih punya peluru, kita masih punya amunisi untuk trading di tempat lain atau di saham lain gitu loh. Jadi kalau kita akan belajar lebih jauh ya, kalau nanti saya bisa lanjut akan seminarnya, tentunya nggak sekarang ya. Kita harus belajar namanya finite mindset sama infinite mindset ya. Jadi mindset yang terbatas sama yang tidak terbatas. Jadi kalau terbatas tuh kita kekeh nggak mau kalah. Jadi kalau trader ya yang finite mindset, jadi mindset jangka pendek ya, ya dia nggak mau kalah lah. Jadi ketika sahamnya nggak naik ya dia nggak mau jual. Padahal yang awalnya trading. Tapi trader yang saya anggap sukses adalah yang infinite mindset ya, yang jangkanya pikirannya itu jangka panjang. Jadi oke lah kita cut loss di apalah misalnya ya waskita, tapi kan kita bisa dapat untung di saham lain. Kayak saya misalnya dapat juga untung di saham Zinc, ya waktu itu naiknya lumayan lah dikit-dikit kan, Zinc sama Mika, nah itu dikit-dikit lah naiknya berapa, paling 4% atau berapa ya untuk Mika 3-4%. Ya udah, kalau sekiranya nggak kuat naik saya jual, lempar lagi ke yang lain kayak gitu loh. Nah jadi seperti itu sih kalau saya. Jadi cut loss itu bukan suatu yang apa ya, aib menurut saya enggak, biasa aja. Karena kita namanya trading, kita nggak tahu pergerakan masa depan, tapi kita harus punya planning ya, punya planning ya. Nah, dan di saat itulah kita konsisten dengan planning kita ya. Jadi Bapak Ibu, saya merupakan salah satu ya mungkin dibilang praktisi pasar modal yang nggak malu ya ketika ngomong saya cut loss ya. Jadi saya bukan tipikal orang yang menunjukkan wah kehebatan saya udah cuan di sini sekian persen, enggak. Saya lebih suka sharing mengenai kegagalan gitu. Kenapa? Karena kesuksesan Bapak Ibu, orang itu belum tentu yang banyak cerita kesuksesan sebenarnya dia benar-benar sukses atau enggak. Karena banyak ya Bapak Ibu, orang misalnya beli saham cuma satu cepret, nah secara nggak langsung sahamnya naik tinggi, nah saat itu di-share-share bahwa dianggap dia sukses gitu-gitu. Karena saya juga punya salah satu kawan ya zaman dulu itu posisinya dia bukan trader, dia juga bukan investor, dia hanya beli saham aja karena posisinya di satu sektoral dengan kuliah dia. Karena dia orang farmasi, ya udahlah beli aja enough gitu. Kenapa? Karena Indofarma ini kan farmasi ya, yang dianggap ya oke lah perusahaannya gitu kan. Pas Indofarma harga 200 dan ternyata posisi Indofarma naiknya kan cepat sekali ya, tinggi sekali gitu loh. Nah, pas Indofarmanya naiknya tinggi sekali karena waktu itu kan ada isu mengenai holding kan. Nah, sampai 2000 sekian ya dia untungnya spektakuler gitu loh. Nah, tapi kan dengan keadaan yang kayak gitu apakah dia bisa ngulangin lagi? Jawabannya enggak. Enggak mesti gitu loh. Nah, maka dari itu kita jangan pernah tergiur dengan misalnya someone yang oh saya share loh, saya profit sekian, enggak lah. Jadi yang terpenting adalah konsistennya Bapak Ibu, konsistennya gimana, terus trading plan-nya gimana, kayak gitu loh. Karena kalau misal kesuksesannya kayak Inafli 200 ya dia sulit sekali ya untuk terulang lagi kayak gitu ya. Jadi semua orang ya punya jackpotnya masing-masing. Nah, yang terpenting adalah bukan terkait jackpot ya, tapi gimana sih caranya Bapak Ibu ini dapat menghasilkan profit yang konsisten. Jadi meskipun rugi sekarang tapi besok bisa untung lagi. Yang penting itu sih mindsetnya. Kalau saya ya sampai saat ini mindsetnya itu. Saya rugi di saham A nggak apa-apa, tapi saham B kan udah untung. Nanti pindah lagi ke saham C, yang kayak gitu aja. Jangan terlalu banyak mikirin orang lain. Misalnya, oh ini udah cuan sekian Pak teman saya, jangan. Karena kebanyakan kawan-kawan yang suka sharing sama saya, Pak saya masuk di sini nih, di sini, di sini, di sini. Kata teman saya bakal naik gini, 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 gini. Teman saya udah cuan segini, tapi kok saya minus? Ya iya, karena waktunya beda, terus keadaan juga beda, bahkan kadang trennya udah beda gitu loh. Ya, jadi trennya udah breakdown, contoh kayak zaman dulu ada Inaf KF ya, pas lagi strong uptrend ya. Tapi habis itu kan secara moving average lah ya, karena naiknya signifikan nggak mungkin kita tarik trend line. Secara moving average dia udah breakdown. Nah setelah breakdown ya dia turun terus kan. Nah saat itu kita masih belum mengakui kesalahan ya, akhirnya
ARB sampai sulit untuk keluar gitu loh. Ya, jadi tetap semangat ya dalam trading. Yang penting Bapak Ibu punya yang namanya trading plan. Ya, itu aja sih yang terpenting, trading plan ya. Nah, oke, kita langsung lanjut aja. Poin ketiga nih ya, analisa menggunakan data pergerakan harga Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan sedikit belajar mengenai tren ya Bapak Ibu. Sedikit saja kita akan belajar namanya tren. Nah, ini namanya uptrend ya Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, dari titik A ke titik C dan ke titik E dia mengalami kenaikan. Dari titik B, D, F dia mengalami kenaikan. Oke. Nah, ini namanya uptrend. Sekilas sudah kelihatan lah ya namanya uptrend ya. Nah, namun ada titik-titik yang perlu kita ini ya, perlu kita ketahui ya, di mana kalau Bapak Ibu amatin di sini ada area-area resisten yang cukup menarik. Nah, titik B ini kita harus tarik namanya resisten. Nah, kapan waktu kita beli yang bagus? Beli yang bagus sebenarnya ada di titik C, Bapak Ibu. Nah, titik C ini kapan? Yaitu ketika harga turun-turun. Nah, di sini ada candle pembalikan arah atau reversal pattern. Nah, di reversal pattern ini sendirilah Bapak Ibu posisinya itu bisa entry. Oke. Itu bisa entry dengan target adalah titik B ini ya. Ketika dia bisa breakout ke atas titik B, nah di saat itu trennya ini akan continue. Nah, ketika continue ini, nah ini secara tren udah enak sekali. Kita TikTok kan bisa. Orang yang benar-benar TikTok secara swing trading di sini. Jadi masuk titik C, keluar di titik D. Titik D kapan nih kelihatannya? Nah, ini sini nanti akan biasanya ada tandanya reversal pattern juga, yaitu pola penurunan ya. Nah, begitu pula seterusnya. Nah, selanjutnya kita biasanya akan kawal ya dengan garis. Nah, garis ini yang disebut namanya trend line ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk tren selama dia masih di atas garis yang merah misalnya ini ya, dia naik lagi ke sini, dia naik ke sini ya. Ini masih akan terus naik terus ya. Inilah pola-pola kenaikan. Bapak Ibu coba lihat, saham saya mengalami kenaikan, polanya seperti ini biasanya ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, ini udah breakout ya, dia naik-naik terus, dia breakout, dia naik-naik terus. Contohnya apa? Contohnya di sini misalnya Jasa Marga ya ketika itu. Ya, jadi di Jasa Marga itu sendiri Bapak Ibu di sini bisa lihat nih polanya ya, naik ya. Dia kena trend line. Dia kena trend line. Nah, ini namanya false breakout ya. Nah, jadi kalau flash breakdown ya, flash breakdown ini sendiri, ini nggak apa-apa. Kalau baru sekali ini nggak apa-apa. Ya, masih oke. Nah, ini masih naik lagi kan. Selama dia masih kembali ke titik yang warna hitam, ini masih nggak masalah ya. Masih nggak masalah. Ini masih nggak masalah. Nah, nanti pas dia turun lagi, nah di sini nih, ini baru masalah ya. Masalah kalau dia udah break kedua kalinya. Ini biasanya masalah. Biasanya terjadi perubahan tren. Baik tren jadi sideways atau menjadi downtrend. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Untuk secara tren. Jadi yang perlu diwaspadai sebenarnya ketika seperti ini nih ya. Yang di sini. Yang di sini sebenarnya udah patut diwaspadai. Kenapa? Karena untuk membuat titik tertingginya dia sudah mulai sulit. Nah, saat ini sebenarnya harusnya udah mulai diwaspadai ya Bapak Ibu. Udah diwaspadai. Nah, dan terkonfirmasinya ketika dia nggak bisa kembali naik lagi malah breakdown trend line. Saat itulah kita exit posisi ya. Seperti itu. Jadi kita bikin simple aja. Yang kedua, downtrend. Downtrend juga sama ya Bapak Ibu. Kasusnya hampir sama kayak tadi ya. Persis sekali di mana Bapak Ibu juga bisa pakai ini ya, support ya kalau ini posisinya. Nah, dikasih support dan supportnya ternyata breakdown ya. Support ini ternyata breakdown. Support ini breakdown, support ini breakdown. Nah, dia akan continuous downtrend. Jadi dia akan melanjutkan perlemahan. Nah, biasanya downtrend dan uptrend yang paling gampang ketika dia membentuk channeling ya. Nah, ini salah satu ya, saham yang downtrend yaitu Link. Tapi downtrend itu sendiri bukan berarti dijauhin untuk selamanya, bukan ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika saham Link ya, ini saya bikin ya pas waktu dulu Link masih downtrend. Ini biasa saya pakai untuk ini ya, sharing-sharing ke teman-teman. Nah, ini kayak gini kan posisinya, downtrend kan.
sulit gitu loh. Nembus garis yang warna hijau ini sulit sekali gitu loh. Bahkan dia nggak mampu ya, cuma saya sini dia turun lagi. Tapi sekalinya dia break yang ke sini Bapak Ibu, ini jangan pernah miss. Kenapa? Lihat harga link sekarang. Harganya berapa? Itu spektakuler. Oke. Dan saya sharing sedikit ya, saham yang polanya hampir sama seperti ini, masih lagi downtrend dan dia lagi mencoba untuk break resist, itu ada Unilever. Jadi at least orang mau berkata apapun, katanya Unilever udah perusahaan tua lah, udah nggak layak lagi, nggak kayak dulu dan lain sebagainya. Tapi secara teknikal, ketika dia sudah break yang namanya trend line, itu naiknya bisa cukup lumayan. Nanti baru berita-berita biasanya berkeluaran, entah Unilever A lah, Unilever B lah, dan lain sebagainya. Karena biasanya seperti itu. Pengalaman saya di market ya, pas zamannya Telkom juga sama. Telkom saya bilang kalau trend line-nya udah break, udah patah, udah ganti trend, ya itu akan lanjut naik ya biasanya karena patah trend gitu loh ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada trend sideways ya atau gerak di tempat ya. Nah, ini tren yang paling ya dibilang membosankan yang bosenin, tapi dibilang asik ya asik. Kenapa? Enak jual belinya. Beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini gitu ya. Beli di sini, jual di sini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tren sideways ya. Jadi enak sekali. Contohnya apa? Di sini ada Medco Energi ya. Nah, ini geraknya enak sekali ya. Kalau sideways seperti ini geraknya enak banget. Bapak Ibu bisa lihat ya ke sini, dia naik ke sini, dia turun ke sini, dia naik lagi ke sini, turun lagi ke sini, naik ke sini, turun lagi ke sini. Selama dia nggak breakdown yang di 440 ini masih aman. Dan ternyata Medco sekarang ternyata breakout ke atas kan. Nah, makanya naiknya cukup spektakuler. Kenapa? Karena dia sudah lama di fase namanya fase konsolidasi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk kesimpulannya, untuk tren ada up, ada sideways, ada downtrend ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, terus bagaimana sih kita menemukan saham yang bagus? Yang bagus yaitu kita cari saham yang fundamentalnya dia itu bagus ya, dan trennya juga naik. Salah satunya contoh kayak BCA ya, misalnya ini trennya dia naik dan secara fundamentally, nah ini juga mengalami kenaikan ya. Secara EPS-nya Bapak Ibu bisa lihat nih EPS-nya. Dia mengalami kenaikan loh secara EPS-nya, yaitu dari 953 jadi 1057 jadi 1159 dan 993. Dia mengalami kenaikan ya Bapak Ibu, bisa dilihat sini. Nah, ini saham yang secara tren kurang bagus dan fundamental kurang bagus. Contoh ini di sini ada Bumi ya. Nah, ini sebagai contoh aja nih Bapak Ibu bisa lihat. Gitu ya. Nah, jadi kurang lebih Bapak Ibu bisa lihat seperti itu. Ini saham-sahamnya. Nah, terus pertanyaannya Pak, kira-kira gimana ya cara biar kita tahu yang tren ini posisinya kan kadang kalau tren sendiri kan kita butuh nih untuk tahu kira-kira candle hijaunya udah masuk atau belum kan gitu. Misalnya ada tren turun nih. Nah, ini tren turun ini udah mulai ada candle hijau atau belum nih misalnya di sini ya. Ini udah mulai ada candle hijau nih ya, candle hijau sama candle merah. Nah, biasanya kalau ini kita pakai screener ya. Screenernya kita bisa bikin sendiri-sendiri. Nah, kalau saya kebetulan ada juga ya, salah satunya screener ya di sini. Sebentar, saya ada salah satu screener. Nah, kalau saya ada screener yang seperti ini, Bapak Ibu. Jadi nanti kita jadi bisa lihat ya saham-saham. Kalau ini saya kasih rekomendasi pagi. Kenapa? Karena kalau rekomendasi pagi ini berdasarkan ini ya, berdasarkan formasi candle close market. Misalnya ya, ini kan hari Sabtu, close market hari Jumat. Jadi untuk rekomendasi untuk Senin ya. Nah, jadi ini ada buy, ada strong uptrend dan lain sebagainya. Tentunya ini ada ininya ya, ada formasi candle-nya sendiri. Kalau buy itu formasinya seperti apa, kalau strong uptrend seperti apa, tentunya ini ada formasinya sendiri. Nah, kalau yang real time ini, nah kalau ini nanti akan gerak-gerak terus ya. Kalau ini dia nggak gerak, cukup sekali doang. Nah kalau ini dia akan gerak terus. Jadi ketika candle misalnya dari merah akan jadi hijau, ya nanti misalnya dari sell akan jadi buy seperti itu. Nah biasanya akan kayak gitu sih ini. Jadi kalau misalnya
Contohnya apa ya, yang indikasi reversal. Nah, ini indikasi reversal, jadi ada potensi reversal kan. Nah, ternyata reversalnya dia lanjut turun, kayak gitu-gitu loh. Nah, terus di sini ada lagi misalnya yang, nah ini ada buy, jadi nyuruh beli, tapi di sini buy more, berarti artinya harganya kembali naik lagi ya. Nah, makanya dia naik lagi, makanya buy more ya, beli lagi, seperti itu. Nah, ini banyak ya, ada beberapa. Nah, di sini juga kita bikin ada namanya fundamental juga ya. Fundamental, secara fundamentalnya kira-kira gimana, secara trennya juga gimana ya. Adi misalnya dia Ali undervalue, terus untuk AS hardware itu netral dan lain sebagainya. Nah, kita juga ada kamus-kamusnya ya seperti ini. Nah, gitu ya. Biasanya ini untuk memudahkan kita sih, kita dalam trading maupun investment ya, usahakan kita punya template tersendiri ya, Bapak Ibu sekalian, untuk template, oh template-nya kurang lebih seperti ini gitu. Dan ini kita akan coba inilah ya, sharing-sharing secara ya free aja lah untuk bagi-bagi ini ya, bagi yang pengen apa, nanti bisa ini aja, tapi paling hanya watch aja ya, watch aja yang pertama. Jadi nggak bisa ngedit, nggak bisa apa, dan ini data nggak bisa saya kasihkan. Nah, terus posisinya juga nanti paling kalau misalnya ini saya share, posisinya ini hanya untuk apa ya, gampangannya untuk screener tapi secara kasar ya. Kenapa saya bilang kasar? Karena ini bukan untuk penentuan area masuk dan keluar benernya. Kenapa? Karena nanti otomatis akan dilihat dulu ya secara candle-nya ya. Kira-kira secara teknikalnya terutama misalnya buy, ya kita harus lihat dulu. Kira-kira candle-nya formasinya seperti apa? Apa naiknya sudah signifikan atau belum? Seperti itu ya. Jadi ini hanya untuk screening kasar. Kalau untuk screening lebih dalamnya lagi ya Bapak Ibu bisa misalnya ya nanti kalau Bapak Ibu ini bisa japri saya di grup juga nggak masalah.